miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Dalam sejarah yang sangat panjang, sejak planet ini pertama kali terbentuk, di mana semua makhluk hidup mulai memenuhi planet ini. Yang pertama kali mereka lakukan adalah dapat hidup dan sepenuhnya bertahan di air. Itulah kenapa tumbuhan pertama yang hidup di planet ini adalah yang mampu hidup di air. Tanaman ini disebut sebagai mata lele atau Lemna perpusillator. Biasa disebut saja sebagai lemna. Merupakan tumbuhan akuatik yang berukuran sangat kecil dari famili Araceae dalam genus Lemna. Mereka hidup mengapung di permukaan air, mulai dari sungai, kolam, hingga danau. Tetapi karakteristik mereka selalu hidup di air yang tenang atau bahkan tidak ada pergerakan arus sama sekali. Sebagaimana yang kita ketahui, lebih dari 80% tumbuhan hidup di daratan saat ini. Tetapi, bagaimana mata lele dapat sepenuhnya hidup di air? Mata lele atau lemna yang biasanya hidup di perairan air tawar yang memenuhi suatu area tertentu. Mereka memiliki akar yang tidak sejati, sebenarnya lebih kepada rambut-rambut halus yang terhubung satu sama lain. Mereka memiliki daun berwarna hijau kekuningan atau mungkin lebih kepada hijau cerah, dengan bentuk bulat telur kecil seperti mata lele. Itulah kenapa tanaman ini disebut sebagai tanaman mata lele. Daun mereka yang kecil dan pipih membuat mereka dapat mengapung di air dan saling terhubung antara akar daun satu dengan akar yang lain. Akar mereka ibarat tangan yang selalu berpegangan untuk dapat saling menopang untuk mengapung. Orang-orang mungkin akan mengira mereka adalah sejenis Azolla pinnata atau tanaman pakis yang hidup di air. Tetapi sebenarnya mereka sangat jauh berbeda. Bahkan mereka tidak berasal dari famili yang sama. Selain itu, daun dan akar mereka juga sangat berbeda. Saya pikir kita semua pasti pernah melihat tanaman ini tumbuh liar dan dibiarkan begitu saja oleh orang-orang. Tetapi sebenarnya, tanpa kita sadari, mereka adalah tanaman yang dapat kita manfaatkan keberadaannya. Dalam beberapa kondisi yang memungkinkan, tanaman mata lele dimanfaatkan oleh manusia sebagai tanaman hias. Karena bentuknya yang unik dan kecil, mereka memiliki daya tarik tersendiri. Di alam liar, tanaman ini merupakan pertanda bahwa sebuah danau atau kolam yang terdapat banyak tanaman mata lele, artinya ada banyak ikan yang hidup di bawahnya, terutama spesies ikan cana atau ikan gabus. Hal inilah kenapa mata lele kemudian dimanfaatkan oleh petani ikan sebagai pakan ternak hijau yang diambil dari alam. Tanaman ini biasa ditaruh di akuarium, menjadi pakan ikan cupang, ikan cana, dan beberapa ikan tawar lainnya. Mereka juga dapat memperbaiki kualitas air atau disebut sebagai fitoremediasi. Di hutan tropis, utamanya, sering terdapat genangan air yang berpotensi mengandung endapan zat kimia berbahaya dan dapat merusak ekosistem hutan. Tanaman mata lele hadir di planet ini untuk menyerap semua zat berbahaya yang ada di perairan. Perlu juga untuk kita ketahui, tanaman mata lele atau lemna termasuk pada flora kosmopolitan, yang berarti dapat hidup di mana saja. Ini memungkinkan mereka akhirnya tumbuh liar, tidak terkendali, dan akhirnya menjadi gulma. Setelah mengetahui kehidupan mata lele, kita dapat mempelajari satu hal untuk kehidupan. Kita mungkin dapat hidup sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
Tetapi dengan melakukan sesuatu bersama untuk selalu saling mendukung bersama, saya pikir semua akan lebih mudah dan memungkinkan kita untuk terus berkembang hari demi hari. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.